Kalau orang punya Udah. otak itu nggak mungkin Kau tak mengikuti punya agama otak. Cek penjajah, dulu otakmu agama itu. Mungkin isinya penjajah. tai semua. Ya, kalau Kau rasa agama keturunan anjing. kalau punya otak itu Iya. pasti Kau tidak keturunan babi mengikuti kurasa kau. Kan? ajaran yang diwariskan Kau keturunan penjajah, babi. itu pasti. Keturunan babi kau kurasa. Mungkin Anda menuduh saya keturunan babi, tapi yang pasti di dalam tubuh saya nggak ada babi. Yang keturunan babi itu yang spermanya berasal dari saripati Ampas untuk babi. makanan babi itu yang kau makan. Bapakmu makan babi. Babi Oke, itu yang kau makan. jadi Makanya kayak gitu, tak. spermanya dari babi. Baru kau minum lagi Disuntikkan spermanya ke indung istrinya yang adalah ibumu. Hamillah ibumu. Nah, ibumu melahirkan anak yang berasal dari sperma babi. Maka yang babi adalah Anda, kan gitu, bro. Nah, lagi-lagi anjing. Mamamu, bapakmu makan anjing. Mamamu, bapakmu makan anjing. Begitu mereka hamil. Dia hamilkan apa? Anak anjing. Kan gitu kok nuduh orang sih. Yang kau makan itu kan anjing, yang kau makan babi. Berarti spermamu itu kan ada saripati anjing dan babi. Nah, kau gauli istrimu, hamil istrimu, anaknya anak anjing, anak babi. Kok bisa kayak gitu? Jangan kau bawa-bawa, jangan kau bawa-bawa makananmu nggak bagus. Kalau mau diskusi, diskusi aja. Kalau mau berdialog aja. Nggak usah kau bawa-bawa makananmu, nggak usah. Kami tahu kok makananmu setiap hari. Tiap hari kau makan babi kan? Tiap hari kau makan babi kan? Iya kan? Berarti dalam tubuhmu ada babi atau tidak? Berdialog samamu. Kutanya samamu, dalam tubuhmu ada babi tidak? Kutanya dulu. Dalam tubuhmu ada babi enggak? Kutanya dulu. Rugi sama kau itu berdiskusi. Kutanya dulu, di dalam tubuhmu ada babi tidak? Rugi. Malu kan? Saya tanya, dalam tubuhmu ada babi tidak? Oh, udah. Dalam tubuhmu ada zat babi enggak? Sampah tapi fotonya dipakai. Sakit hati. Enggak ada otak, kau tengok itu, lihat itu pemburu otak goblok. Karena otakmu goblok di situ. Makanya fotonya dipakai, bukti kamu mengidolakan aku gitu loh. Kamu mengidolakan saya. Kamu mengidolakan saya karena kau pasang foto saya. Kau paham nggak maksudnya itu? Kau memakai foto saya, berarti kamu mengidolakan saya gitu loh. Kalau di rumahmu ada fotonya Yesus, berarti orang-orang Kristen kemudian mengidolakan Yesus. Lah kau pasang foto saya, berarti kau lebih mengidolakan saya daripada Yesus. Ada orang mengidolakan Bang Zuma. Emosi dia. Dia mengatakan saya berasal dari keturunan babi. Yang jelas, menurut ilmu kedokteran, orang yang makan babi, orang yang makan anjing, maka itu akan menjadi saripati di dalam tubuhnya. Sperma itu berasal dari saripati yang kita makan. Nah, sperma dimasukkan ke dalam rahim ibunya adalah sperma yang juga ada saripati anjing di dalam dan babi. Anaknya lahir, jadilah dia babi. Jadi kalau orang makan babi, maka di dalam tubuhnya pasti ada babi. Kalau orang makan anjing, dalam tubuhnya ada anjing. Pagi tadi saya makan telur sama ikan, berarti di dalam tubuh saya ada ikan, ada telur. Itu pasti tuh. Tidak mungkin Anda makan babi yang ada dalam tubuh Anda plek sepeda. Tidak mungkin. Anda makan babi berarti yang ada dalam tubuh Anda adalah babi. Anda makan kambing, dalam tubuh Anda ada kambing. Anda makan asu, berarti dalam tubuh Anda ada asu. Pantas kalau tabiat kalian itu kayak itu. Siam. Ya, siam. Ya, gini Bang, mau konfirmasi Bang. Waktu itu kan Abang tanya nih, di mana nubuatan Yesus di Perjanjian Lama kan? Iya. Tipe yang ada aku kan tanya pendeta aku kan, kutanyaannya dibilangnya
Tipologinya banyak, tipologinya. Jadi kalau abang mau tahu ya ke Komal Kristen bang. Kalau Komal Islam kan nggak bisa kita belajar. Maksudnya tipu lagi, maksudnya apa? Tipu lagi Tipologi apa? bang, tipologi. Tipu lagi, maksudnya menipu lagi jemaat. Tipologi bang. Abang kan kristolog, ini jago ini kan, kristologi kan. Dan yang saya temukan selama ini yang ada hanya tipu lagi. Begitu ada jemaat tipu lagi, ada pertanyaan dari jemaat tipu lagi. Coba. Aduh, ini gimana sih Komal Islam ini kok menghujat ya? Loh, Nggak ada edukasi, kan memang nggak memang ada hanya edukasi tipu-tipu. bang. Abang ini nggak Memang- berubah-berubah loh. Enggak, memang hanya tipu-tipu. Coba apa Wah. yang ada di dalam agama Anda yang Abang bukan mau belajar tipu-tipu? Kristen atau enggak? Kalau mau belajar kekristenan, Justru karena saya belajar Kristen, saya tahu itu semuanya lah, abang tipu-tipu. belajarnya di mana? Abang belajarnya di mana? Bible. STT mana? Saya belajar Bible. Saya nggak perlu STT. Saya belajar Bible. Iya, dari mana bang? Oh, justru Siapa bahaya belajar STT itu karena Gurunya siapa STT bang? sarjana tipu-tipu. Gurunya siapa? Bible. Gurunya siapa? Bible. Guru saya Bible. Guru saya Bible. Kalau Bible Iya, itu gurunya siapa? tidak perlu Gurunya penafsiran, tidak perlu penafsiran, tidak perlu ada cocokologi, tidak Lah, perlu Anda ada belajar tipu sendiri, lagi. berarti Anda Tidak perlu. tipu-tipu diri sendiri. Kenapa bisa? Anda menipu semua jemaat Islam. Saya mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Apakah itu Nggak tipuan? nyambung bang. Kita nanya apakah itu belajar dari tipuan? mana? Apakah Belajar saya Alkitab menipu? dari mana? Ketika saya belajar Bible, saya temukan Yesus tidak pernah Belajar mengajarkan Alkitab dari mana? agama Nggak Kristen. nyambung. Ayo. Nggak nyambung. Belajar Ah. Alkitab dari mana? Salah tidak ketika saya belajar Bible dan menemukan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen? Belajar Ah, Alkitab stres dia. dari mana? Stres dia, Belajar stres. Alkitabnya dari mana? Ayo, jawab dong. Belajar Bible dari Bible. Sederhana kok. Jangan tipu-tipu lah bang. Macam mana Lalu ya, bang? orang belajar Bible itu dari mana rupanya? Jangan nipu-nipu bang. Ya, Sekarang orang belajar Bible itu dari mana? bapak-bapak. Kutanya dulu. Kita Orang mengenal belajar Bible kekristenan dari mana? Dari bapak-bapak gereja turun temurun. Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja Lah, kamu belajar Bible belajar- dari mana? Belajar Alkitabnya dari Nggak, mana? belajar Bible dari mana? Bapak-bapak gereja ini belajar Lu Bible turun dari mana? temurun dari para rasul, belum punya Turun temurun. murid. Apa yang mereka pelajari? Bible atau buku Prambon? Coba kamu belajar Alkitabnya dari siapa? Keok. Bukan Saya keok, tanya, kamu nggak bisa pendeta-pendetamu, jawab. Kamu yang keok. sekolah Kamu STT-mu, yang sekolah keok. tinggi teologi itu Kamu yang belajarnya keok. apa materinya? Yang dipelajari apa? Bible atau bukan? Bible atau bukan? Sarjana teologinya di mana? Di mana? Sarjana teologi itu belajar Bible atau bukan? Kamu sarjana teologinya di mana? Kristologinya di mana Saya kamu? lebih dari seorang sarjana teolog. Tipu, Kenapa? tipu. Kenapa? Tipu, Sarjana tipu. itu cuman gelar akademisi, tapi pemahaman boleh diuji. Ayo, Inilah penipu- tunjukkan penipu kepada Islam. saya lulusan Beda sarjana pemahamannya, tipu-tipu beda yang lah. lebih Orang hebat, yang yang menguasai. sekolah beda pemahamannya. Inilah Oke, Paulus penipu, sekolah. penipu Islam. Inilah Paulus penipu. sekolah. Selamat siang. Yesus sekolah. Gue tanya dulu, Yesus sekolah. Paulus sekolah. Hah? Untuk menjadi seorang rasul, Paulus Mereka sekolah. pembelajaran, Oh, iya dong. mereka Oh, belajar belajar. Ya mendapatkan sama, pengajaran. saya juga belajar berarti. Beda, kamu Saya beda. juga belajar berarti. Muhammad kan nggak belajar Muhammad. Muhammad kan umi. Ya, tahu. Saya paham. Ya, saya ngerti, saya paham. Beda kamu, nggak Tapi usah samakan. sekarang kira-kira Nabi Muhammad ajarannya diterima oleh umatnya. Yesus diterima nggak ajarannya oleh Kristen? Diterima nggak? Oke. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Bukan hanya Israel. itu aja, satu itu aja yang kau bahas. Kau jangan berpatokan sama satu itu Itu aja. ajaran Yesus. Kamu jangan Aku diutus. berpatokan sama situ Aku aja. Kalau kamu diutus ngambil pergi-pergi itu hanya nggak akan bisa kepada sampai. domba yang sesat dari umat Israel. Nggak Tunjukkan. sampai otakmu, Nuralim. Tunjukkan dalilnya Yesus Kalau mengaku kau aku cuma yang diutus belajar untuk satu- seluruh umat manusia. Oke, saya minta satu dalil. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Silakan. Mana? Bantah ucapan Yesus itu dengan ucapannya yang lain. Mana? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Coba kamu bantah. Aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu mana dalilnya? Ayo. Ayo. Ayo bang. Ini kok di matmut sih? Ayo, bantah saya. Anda sudah dengarkan ucapan saya barusan kan? Silakan. Ingat, tugas saya hanya memberi peringatan. Anda mau Nggak terima, perlu. silakan. Kita nggak perlu dapat peringatan dari kau, Nuralim.
Ya, karena Ya, kau nggak Anda mau memahami, terima, ngapain Anda memahami mau kalau dari kau terima, ada peringatan? terima kasih. Tidak terima juga nggak apa-apa. Kau Nah hanya sekarang, membahas satu begitu, nggak sesempit itu oke, loh oke, isinya. oke, nggak Kamu sesempit hanya itu. Oke, 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 oke. kau mau bahas apa? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Pergi dan jadikan semua bangsa murid cukit. Kenapa? Itu kan sudah ada perintah tuh. Aku diutus hanya kepada domba yang Iya, sesat, itu Itu tidak kan bisa hanya dipatahkan. pemahamanmu satu di satu situ, di penjelasannya Iya, lain kan mengingatkan banyak. Sekarang Nur tunjukkan Alim. dalilnya aku Nur Alim, diutus. Nur Alim. Mereka jadikan semua bangsa Sekarang muridnya. tunjukkan dalilnya aku diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Repot Ya, berbata itu kan berbeda udah ada kamu itu kamu yang membahas perkataan. seperti itu aja Nur Alim. Silakan Anda tunjukkan kepada saya, Bu. Mana aulamu eksis mana? Enggak ada kan aulamu enggak eksis. Silakan Anda tunjukkan Anissa kepada terdapat saya ucapan Yesus untuk seluruh umat manusia itu mana dalilnya mana? Bantah dulu, bantah dulu, bantah dulu, aula penipu. bantah dulu, bantah dulu ucapan Yesus untuk seluruh umat manusia itu mana? Mana nggak ada ucapan Yesus untuk seluruh Kalau umat manusia. ada, kalau dia bilang nyebarkanlah seluruh bangsa gimana itu Nur Alim? Itu perintah kepada Lah, muridnya iya, kan, yang berarti saya kepada tanya. seluruhnya. Yang Coba saya kamu jawab tanya ucapan Yesus Lah diutus untuk emang kalau seluruh di umat kamu manusia memang kamu ada mana? perintah juga untuk seluruh. Mana? Jangan Di tempatmu nangis. juga ada perintah untuk seluruhnya kan tidak juga Nur Alim. Ada. Ada dari mana Ada membanggakan rahmatan kamu lil sendiri, Nur alamin. Alim? Bahkan bukan untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalilnya jelas dong. coba kamu jawab Sekarang Yesus mengatakan coba kamu jawab aku saya. diutus hanya Cuma- kepada domba cuma yang coba kamu jawab sesat saya. dari umat Cuma- Israel. belok lagi Coba kamu jawab saya, Mana mengapa? dalilnya? Jelas. Mana bisa mengatakan Allah Nangis penipu, kan? mengapa? Nangis. Mau Jangan Anda nangis, memahami, penipu. mau Di situ, di Anda Anissa. mau Anda Saya bukan memahami menghina ya. seperti Saya itu bukan menghina silakan kamu, saja. tapi saya punya data. Tapi Anissa Bom tetap Bom udah nelpon mengatakan bahwa lagi, Allah penipu. Kenapa kekurangan cuma? beras Cuma. lagi si Bom Bom. Kentara Cuma, kalau kenapa dia cuma? nelpon kayak begini nih. Cuma, Ini Bom Bom kalau kenapa? habis beras pasti nelpon. Nih. Cuma. Nah, habis beras nih kalau gini. Kenapa tuh? Anissa Setampado mengatakan Mau Anissa, mau apapun dalam Kenapa Al-Quran Anissa kamu mengatakan tidak penipu? paham karena kau hanya Iya. umat Kamu terjemahan. juga nggak Sekarang, paham tentang sekarang, Kristen. Kamu sekarang, juga nggak patah Kristen, tapi Kok kamu ngomong sok di tahu. matmut sih? Kamu sok coba, tahu itu coba kamu tunjukkan Cuma dalilnya kita Yesus tahu diutus kau. kepada seluruh Kau umat pikir- manusia. Mana? Kau Mana? pikir kita nggak ngerti ya? Kamu juga Mana harus dalilnya? jelaskan. Dalilnya saya minta. Muhammad Aku ajar aku tentang diutus Al-Quran. hanya Muhammad kepada ajar aku. domba yang sesat dari umat Israel. Gimana tuh? Mana dalilnya? Gimana tuh? Aku diutus Muhammad untuk ragu orang tentang Indonesia. Al-Quran. Mana? Gimana tuh Suma? Suma gimana tuh? Jar. Al-Quran Suma. mengatakan Jawab, litubayyina Suma. Kamu linnasi jawab. untuk Jawab seluruh saya. umat manusia. Nah sekarang mana dalilnya Kamu jawab Yesus untuk saya, seluruh Suma. umat manusia? Mana? Kamu jawab saja. Mengapa Anissa mengatakan Allah penipu? Mengapa? Mengapa Allah penipu di tolong situ? Mengapa? tunjukkan Kamu di jawab mana saya dulu. dalilnya. Kamu jawab saja Di mana dalilnya? Mengapa sampai? Di Mengapa mana dalilnya? Yesus Mengapa sampai mengaku dia mengatakan untuk Allah- seluruh Allah umat penipu? manusia. Sehingga Mana? Yunus mengatakan Mana? bahwa Muhammad ragu. Kenapa Mana Muhammad ragu tentang Al-Quran? dalilnya? Dia yang menerima Yesus Al-Quran. diutus Dia untuk yang seluruh menerima umat firman, kan dia ragu. manusia. Dalilnya Dia mana? menerima Al-Quran, sih. Diutus Tentang untuk Al-Quran seluruh sendiri. umat Ada apa? manusia. Ada apa? Mana? Kenapa Nabi Muhammad ragu? Coba kamu jelaskan. Mana? Dalilnya Silakan mana? saya. Mengapa Nabi Muhammad Dalilnya ragu? mana? Ragu tentang Al-Quran. Dalilnya mana? Yesus mengaku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana? Protes tentang Kalau tentang- tidak kamu ada tak lihat dalilnya Al-Quran kamu. Yesus mengaku untuk seluruh Al-Quran umat kamu manusia, sama juga kau. berarti kamu adalah umat yang Aulamu- tertipu. aulamu bukan pencipta langit. Berarti kamu adalah umat Waduh, yang waduh, kena waduh, waduh. tipu, Umat apa kan nih? begitu. Apalagi kamu ini ya apalagi kan? kamu belajar ini Cuman pembunuh. kesurupan, Gimana sih? cuman Aulamu belajar kesurupan. membunuh. Aduh. Nah, tengoklah. Hanya kesurupan mau kayak mana? Ayo, yang tertipu selama ini itu siapa? Yang tertipu itu siapa? Yang tertipu itu yang menyembah makhluk, yang mengaku Yesus padahal bukan Yesus. Itu makhluk yang tertipu. Begitu Cak Ayu. Ya.
Jadi orang-orang Kristen ini kehilangan arah, frustasi. Kenapa frustasi? Karena Yesus diutus bukan untuk mereka. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, Kristen ini umat dari mana? Entah dari mana. Dari Yesus palsu. Jangan kesurupan lah. Baik-baiklah. Ya, ini komal Islam. Bukan komal oten. Kalau komal oten tempatnya kesurupan kalian itu di situ. Kalau mau lihat kalian kesurupan, coba kalian buka komal, saya naik pasti kesurupan satu komal. Kesurupan pasti itu berjamaah. Wak wak wak, mau hostnya, mau jemaatnya semua panik, sepanik-paniknya. Nah, begitu. Kalau di sini jangan kesurupan, duduk santai, jawab pertanyaan. Setelah itu saya jawab pertanyaanmu. Bahasannya bukan masalah tipu menipu. Kalau soal tipu menipu, saya jagonya untuk mengutarakan di Bible. Bagaimana Paulus menipu, bagaimana oknum yang bernama Yesus menipu, bagaimana yang kalian sebut Bapak itu menipu. Oh, ahlinya saya. Kalau itu, paparkan semua dari 0 sampai Z. Paparkan. Tapi materinya bukan itu. Materinya sekarang ini adalah, Kristen ini dari mana? Dari Yesus. Mana ucapan Yesus, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Jangan kepada seluruh umat manusia deh. Aku diutus kepada bangsa Roma saja. Mana? Karena Kristen kan berasal dari bangsa Roma, bukan dari bangsa Yahudi. Ayo, mana tunjukkan. Di mana dalilnya Yesus mengaku untuk bangsa Roma. Itu aja dulu. Bangsa Roma mengajarkan Katolik. Dari Katolik ada ketidakpuasan, lahir Protestan. Dari sana muncul lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Sampai yang terakhir ini ya muncul Advent. Muncul lagi ini ada aliran baru lagi, aliran lagi bete. Ada-ada aja kalian kan. Nah, ini masalah besar yang saya tanya. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Jadi makhluk yang Yesus yang mengajarkan beritakan Injil kepada seluruh makhluk itu adalah Yesus yang lain. Bukan Yesus asli, tetapi dia adalah Yesus palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 nomor 24. Begitu Cak Pembom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek, gimana, Dek? Alhamdulillah, lelah dan tampan seperti biasa, Gurunda. Tadi sebelum mantap. Sebelum Jumatan aku dapat penghujat satu, kenyang banget, masya Allah, kenyang banget. Siapa namanya? Calon mualaf, nama akunnya, Gurunda. Udah pernah nyoba? Iya, penghujat itu. Enak banget dia, nangis Gurunda. Kores kasih data data baru. Jadi ini nyambung sama yang Gurunda bilang ya, Gurunda. Soal oknum Yesus gitu, oknum Yesus itu. Gurunda bisa ngehajar ke sini, Gurunda nih. Ini sakti banget nih, ini Yahudi. Judulnya itu Sotah 14A, Sotah 47A nomor 14, Gurunda. Nangis darah dia aku kasih ini. Sotah. Sotah. Sotau. Nggak enak kalau ini. Sotah. Bahasa Makassar itu, Iwan, bahasa gaulnya. Iya, bahasa Makassar itu, Bang Kores. Oke, izin dulu Bang Zuma ya. Unirifas, assalamualaikum. Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jumatan belum? Udah Bang. Saya izin ngomong sebentar ya, Bang Kores, Bang Zuma, Unirifa. Teman-teman yang baru gabung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini akun saya yang ketiga ya, Fandi Ahmad. Yang 02 dan 03 telah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, tapi insya Allah tanggal 28 29 bangkit kembali seperti Yesus yang diceritakan oleh orang-orang Kristen. Nah, teman-teman yang baru gabung jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komal kita kuat, minimal 100k ya. Jangan lupa di share-share, di follow-follow akun saya Zahra ini ya, teman-teman ya. Nah, silakan dilanjut Bang Zuma. Saya mau naikkan 5 Kristen ya Bang Zuma ya, izin ya. Ayo silakan teman-teman Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fandi kau diam, aku jadi moderator. Diam kau. Oke.
Oh ya, Ikhwan, untuk para mualaf terutama ya, mumpung aku ingat, jadi aku di sini bantuin proyek Unik Rifa, proyek berhadiah ya. Nanti untuk menyambut 17 Agustusan akan ada lomba untuk mualaf, Ikhwan. Akan ada lomba untuk mualaf. Jadi tolong kasih tahu saudara-saudara kalian atau kerabat dekat kalian yang baru memeluk Islam. Dan hadiahnya lumayan untuk memberi semangat ya. Tunggu aku bacain dulu. Mana dia ya? Mana nih? Ya, ini gini ada 2 event yang akan kita hadirkan di. Ini ngechatnya beda nomor ya, yang itu ya? Iya kayaknya. Coba mute dulu, Kelvin agak noise. Kelvin, mute. Mumpung udah disenggol ya, bentar. Ini Bang Zuma biar lanjut sama saudara kita diskusi. Yang Kristen aja ya, izin. Sebelumnya teman-teman, room Fandi Ahmad, room Unirifa ini bukan room yang tidak menginginkan saudaraku muslim naik, tetapi kami memprioritaskan saudara Kristen. Perhatikan ya teman-teman, seandainya ada Bang Zuma, Pera, maka Unirifa ini moderator. Perhatikan ya, perhatikan. Saya tidak perlu berbicara karena apa yang saya sampaikan itu sumbernya dari abangku, dari adikku Kelvin. Ya, jadi teman-teman yang Muslim tidak perlu naik dulu. Izinkan, biarkan orang-orang Kristiani, orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka mendapatkan ilmu dari abang kita, dari adik kita. Biarkan. Ikhwah jangan naik dulu. Karena apa? Slot kosong kita prioritaskan buat non-muslim. Ya, izin buat teman-teman, mohon maaf. Silahkan yang naik adalah teman-teman non-muslim. Saya tidak bisa menaikkan yang muslim dulu. Karena apa? Kita sudah punya narasumber. Bang Zuma dan Pera sudah cukup menjadi narasumber. Saya dan Fandi sebagai host akan mengatur jalurnya diskusi agar teratur. Slot kosong 1, 2, 3, 4, 5 untuk khusus Kristen bertanya. Bertanya, andai kalian tidak punya ilmu silahkan bertanya. Andai kalian punya ilmu membantah abang dan adik saya, diskusi 2 arah. Kalian lebih jago dari mereka, bantah mereka. Kalau perlu kami bayar kalau kalian mampu membantah. Saya transfer 500.000 hari ini cash kalau kalian mampu membantah. Ya, kalau mampu ya, saya transfer langsung nih. Saya transfer nih. Masih ada saldo 530.000 di rekening saya. Lumayan lah 500 buat kalian. Ya silahkan. Tapi dengan catatan kalian mampu bantah. Kalau kalian tidak mampu bantah, duduk di pinggir, diam dengarkan penginjilan kami pada siang kali ini ya. Dan insya Allah buat teman muslim, pegang buku, catat ayat-ayat yang disampaikan oleh abang kita. Ingat, jadilah regenerasi apologet. Insya Allah kita punya 2 event guys, di bulan Agustus. Yang pertama adalah event offline, di mana insya Allah akan ada debat lintas agama yang diadakan oleh APII. Tolong disupport, supportnya bisa apa? Silahkan ikhwah punya harta lebih untuk berikan kepada yang bersangkutan. Nanti komunikasi dengan Pera, jangan dengan Bang Zuma. Bang Zuma jangan diganggu beliau. Jangan hal tetek bengek ke Bang Zuma. Biarkan kepada kami ini, dengan saya, dengan Pera, dengan Bang Handi. Silahkan ya. Apa yang saya ingin bantu Unirifa, nanti saya mau aqua atau air mineral, nanti semua yang menonton dapat air mineral dari saya kirim 5 box. Silakan. Saya mau kue-kue saya kirim. Saya bikin kue sendiri di Jakarta nanti Uni. Saya cuma bisa bantu itu karena saya pedagang kue. Saya kirimkan bakwan sekitar 1.500 bakwan. Silakan, kami tunggu. Saya Uni, saya mau bantu nanti untuk para apologetnya yang jauh-jauh, saya ingin mereka kumpul. Saya ongkosi mereka. Silakan. Kalau saya Uni, saya pengen nanti khusus untuk Bang Zuma, kursinya biar duduk kemana-mana, saya pakai kursi roda. Silakan. Saya yang dorong. Silakan. Saya nggak mau si Kores jalan Uni. Silakan. Kita tunggu ya. Dan untuk event kedua, event seru-seruan mengingat 17 Agustus hari kemerdekaan, di mana kita merebut kemerdekaan dengan teriakan Allahu Akbar. Event apresiasi buat pemilih Komal, non debater, para mualaf, ikut debater, para mereka yang berjuang mencoba menjadi apologet muda, apologet baru. Silakan, nanti kita akan adakan apologet award. Ya cukup saya rasa ya prolog saya. Silakan kita mulai untuk diskusi. Yang non Islam naik ke atas. Silakan non Islam naik ke atas. Silakan Kelvin, ada yang mau disampaikan? Setelah itu ke Bang Zuma. Silakan. Iya, total hadiah untuk acara yang kedua nanti ya, itu promotornya Unik Rifa, Ikhwan, sekitar 10-an juta lah, insya Allah untuk kalian semua. Insya Allah lebih. Oh, insya Allah lebih ya, wah masya Allah, alhamdulillah. Itu total ya, bukan juara 1, total Ikhwan. Nanti ada juara-juaranya itu dibagi-bagi. Untuk Komal terbaik
netizen tergokil sama mualaf-mualaf nanti ada kategorinya sendiri lah itu. Mantap. Daftar aja langsung ya. Yang mau daftar DM Unikriva, DM Unikriva. Gitu. Nanti sama adminnya Unikriva di listing. Oke, mantap. Yuk, kita lanjut berdialog ria untuk menimba ilmu. Sambil nunggu ya, tadi aku janji ke Gurunda, ini Gurunda yang bikin bubuk Tritung terbaru. Jadi ini Sotah 47A nomor 14 gitu. Nah, di sini tertulis gini Gurunda. Sotah 47A nomor 14. Ini nah kita terjemahin, nanti terjemahin jadi begini Gurunda. Dia kan berbahasa Ibrani. Nah, gini. Sotah 17. Nah, Sotah 17 gitu. Iya. Suatu hari Iya, Rabi Yehosua ben Perahya sedang membaca Shema. Gitu katanya Gurunda. Ketika Yesus nih gede nih Yesus datang ke hadapannya, dia bermaksud menerimanya pada kesempatan ini. Jadi dia memberi isyarat padanya dengan tangannya untuk menunggu. Yesus mengira dia menolak sepenuhnya, karena itu dia pergi dan mendirikan sebuah batu bata gitu dan memujanya sebagai berhala. Ngamuk Gurunda, ngamuk itu penghujatnya ngamuk. Tuhannya nyembah batu bata, ngamuk dia. Nah, jadi ini cocok Itu Gurunda. apa itu, Pin? Apa? Gimana? Itu Gurunda? apa? Itu apa? Literasi apa? Yahudi dong, mana lagi? Oh, Masa ini Yunani, Yahudi punya dong. Jadi ini Nggak, Gurunda maksudnya untuk apa? Sefaria? Ya? Sefaria, Habat ada gitu ya. Jadi ini terbaru dan lucu ya Ikhwan, Tuhannya para pembenci Islam menyembah batu bata. Gitu jadi. Diulik-ulik aja lah kalian mau gimana tuh bahasanya. Itu Gurunda. Iya. Jadi benar yang Gurunda bilang oknum itu benar. Ya? Diulang lagi biar teman-teman di bawah paham. Oke, kita diulang-ulang sampai lekoh ya. Kita ulang-ulang sampai lekoh gitu. Jadi inilah kenapa Islam itu tidak menyembah manusia. Karena manusia itu menyembah batu bata, Ikhwan. Lihat ini, manusia itu menyembah batu bata. Jadi ini suatu hari Rabi Yehosua ben Perahya, ini Bang Billy tahu siapa dia, sedang membaca Shema. Shema Israel itu ya ulangan 12 ulangan 6 nomor 4 ya Gurunda ya. Ulangan 6, yes. Nah, ulangan 6 nomor 4 gitu ya. Shema Israel Adonai, oh bukan, Allah Elohenu, Allah Ehad. Ketika Yesus datang ke hadapannya, dia bermaksud menerimanya. Jadi rabinya bermaksud untuk menerimanya, menerima si Yesus ini gitu. Pada kesempatan ini, jadi rabinya memberi isyarat kepadanya dengan tangan untuk menunggu gitu. Yesus mengira dia menolaknya sepenuhnya. Karena itu dia pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan memujanya sebagai berhala. Ini Tuhan apa Gurunda? Tuhan kok? Ini Tuhan. Tuhan itu kan pencipta alam semesta Gurunda, maha kuasa loh, maha kuasa, maha berkehendak. Kenapa dia menyembah batu bata Gurunda? Pertanyaan saya, agama penyembahan kepada Yesus yang paling tua itu agama apa? Aduh, apa ya? Kristen. Yang paling Yunani. tua. Yunani. Yunani Roma. Pagan Yunani. Agama tertua yang menyembah Yesus itu apa? Pagan Yunani lah, Bang. Oh, Yunani. Katolik. Ya, betul. Jadi Kan Yunani itu, Bang. sering dengar Gurunda dong, makanya sering dengerin Jadi, Gurunda dong. Katolik Ingat ini aku langsung. ada nggak kemudian batu? Banyak Batunya apa? batu diukir. Siapa itu? Yesus. Maksudnya gimana? Itu suara noise di belakang pera-pera. Si apa?
Ananda. Si bocil, Apa si na- bocil. Bocil. Enggak, maksudnya coba jelaskan dulu Bang. Aku jujur ini agak ngelek ini. Ya, itu Maksudnya kan batu jukir. Yesusnya datang kepada pembaca kitab Tanak. Ya kan? Ya toh? Penganut ajaran Yudaism. Yesusnya datang. Yesus yang mana? Sudah pasti bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus yang makhluk yang itu tuh datang. Dikiranya Rabi ini menolaknya, sehingga dia pergi kemana? Ya pergi ke itu yang ada patung, sehingga patung itu dibuatnya lah dia sebagai cerminan daripada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itulah yang mereka sembah, yang hari ini mereka masih bersihkan, dicuci, dicium tak kakinya dan seterusnya. Larinya kemana? Kan itu poinnya di situ. Benar enggak? Benar sekali Gurunda. Nah, lalu kemudian yang disembah-sembah ini ternyata dia juga menyembah batu. Aduh, kacau gitu loh. Tuhan nyembah batu, katanya Islam nyembah batu. Lah ternyata Tuhannya sendiri yang nyembah batu. Kalau gua keluar gua dari agama itu, Gurunda. Kalau ketika ketahuan Tuhannya nyembah batu, keluar gua dari agama itu. Serius. Kacau ini, kacau. Udah ada tamu. Ya, Budi oke, kita Setiawan. sapa dulu. Oh iya. Perhatikan, saya tegas ya, kalian benci saya enggak masalah. Ingat, saya menaikkan non-muslim. Kalau muslim langsung kita turunkan, ya mungkin bisa bicara sebentar. Saya sapa Pak Budi Setiawan, muslim atau non-muslim Pak? Pak Budi Setiawan, muslim atau non-muslim, silakan dijawab Pak. Ini room dialektika lintas iman, di mana tempat kita berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda keyakinan. Teman-teman muslim ditahan diri dulu untuk naik karena kita sudah punya narasumber. Perhatikan ya, ketika saya satu koma dengan Bang Zuma, saya akan menjadi moderator. Karena apa yang saya sampaikan itu sumbernya dari Bang Zuma. Ingat, tidak perlu banyak suara, tidak perlu banyak narasumber. Tapi Kelvin adalah dari sisi yang berbeda. Maka sudah ada narasumber di sini, teman-teman tidak perlu lagi naik ke atas. Teman-teman non-muslim silakan. Hak kalian bertanya, kalau kalian punya ilmu silakan kalian bantah. Bahkan kita kasih hadiah kalau kalian mampu membantah. Silakan buat teman-teman Kristiani yang naik. Pak Budi Setiawan izin saya turunkan. Mohon maaf Anda tidak bersuara. Silakan. Yang naik ke atas silakan umat Kristiani. Yang muslim tidak perlu naik. Ya, tidak perlu naik. Silakan naik yang non muslim. Yang muslim tahan diri untuk naik. Ikhwah, jangan buat kami tidak nyaman menurunkan ikhwah semua. Bukan kami tidak menghargai ilmu ikhwah, tapi ini dialektika lintas iman. Kita spesialkan dulu ke Mbak Putri Malu, non muslim ya. Kak Putri Malu non muslim. Kak Putri Malu. Kak Putri Malu. Iya Kak. Non muslim ya. Enggak Kak, muslim tadi udah turun, tapi dinaikkan lagi. Oke, silakan turun, terima kasih. Garuda, muslim non muslim. Muslim. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, brother? Saya sudah sondingkan dari tadi, mohon dipahami ya. Saya pikir saya menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Silakan, brother Garuda, ada yang mau disampaikan? Salam kenal aja dari Kalimantan Selatan. Oke, salam kenal dari Kalimantan. Ya, Itu Bang, saja. salam kenal. Ya. Oke, sama Bang Juma nih. Oke, ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma, mumpung sudah di atas. Nggak ada ya, sehat aja buat Bang Juma ya. Teruskan dakwah ini Bang. Terima kasih, Bang. Amin. Insya Allah support Makasih. beliau ya, doakan beliau ya, brother. Doakan beliau diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Begitu juga dengan Perah, karena mereka pejuang-pejuang ini butuh support, doa yang paling penting ya. Dan biarkan Allah yang menggaji kami, biarkan, karena bos kami adalah Allah. Oke, ikhwah yang muslim tahan diri untuk naik. Silakan Bang Da dan Kores, mungkin ada yang mau disampaikan terkait kajian pada siang ini. Ada nggak? Ada pun Kristen. Ingat di sini judulnya Bang Zuma versus 5 Oten. Teman-teman di sini saya dan Fandi sebagai moderator mempersilahkan kalian non muslim untuk naik ke atas. Silakan Bang Zuma, ada kajian yang mau disampaikan, silakan sebelum Oten kita naikkan. Ya, kalau saya paling dasar pijakan saya itu selalu kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim ini datang untuk menegur kemudian umat-umat terdahulu, di mana Al-Quran menyatakan bahwa setan memberikan janji kepada mereka, ya'iduhum wa yumannihim
Wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka. Setan itu yang membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka. Itu dasarnya. Dasar saya itu di situ. Setelah saya belajar Quran kemudian, benarkah demikian? Maka saya buka Bible. Ternyata betul. Ada makhluk yang datang mengaku Yesus. Gitu. Nah, inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara Kristen. Yang harus dipertanggungjawabkan. Benarkah kemudian yang mereka sembah itu adalah Yesus anak Maria, atau justru yang mereka sembah itu adalah Yesus yang adalah Halal bin Zakar atau Lucifer? Kan gitu. Nggak ada hujatan kan di sana, semata-mata untuk edukasi, membuka tabir rahasia yang selama ini kurang lebih 2000 tahun disembunyikan. Kan gitu. Sederhana kan, bukan? Silakan. Mantap, kita sudah kedatangan tamu, Masya Allah. Ingat ya ikhwah, Bang Zuma versus 5 Oten dengan temanya adalah Kristen menyembah Lucifer atau menyembah anak manusia atau menyembah manusia terkutuk. Ya, sama aja ya. Oke, King Amer, selamat siang menjelang malam. Muslim non muslim? King Amer? King Amer, dibuka mic-nya, brother. Brother, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, Bang Zuma tidak pernah gigit. Bang Zuma pernah nampol aja, nampol congor Oten. Yang naik ke atas tolong, yang punya mental sehat, ya mental ya tahulah. Silakan King Amer, muslim non muslim? Walap. Oke, ada yang mau disampaikan, brother? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalimantan Tengah. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi, brother, sebelum mungkin kita lanjut kajian? Siap. Salam kenal sama Bang Zuma ya. Saya Ya, salam kenal, Bang. Ya, saya baru pertama kali ikut kajian ini. Ya, yang saya tanyakan ini kan gini Bang Zuma. Masalahnya kalau kita ini kan dari keturunan bukan non muslim ya. Iya. Iya, betul. Tapi bagaimana cara kita menyikapi misalnya gini Bang, masalahnya kita ini kan dahulunya itu kan keharingan Bang. Dahulunya kakek nenek kita itu cara kita mendoakan orang-orang tua kita terdahulu itu bagaimana? Jadi gini, kalau di Islam itu kan jelas kaidahnya Bang. Kaidahnya itu bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah, kecuali mereka yang hidup di zaman fatra, maka mereka semuanya itu dikatakan oleh Al-Quran sebagai ahli neraka, kan gitu ya. Tetapi di sisi lain, kita sebagai manusia pasti punya perasaan yang sedih, ya, rindu, termasuk kecewa dengan keadaan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, menjadikan diri kita ini sebagai anak yang soleh, kemudian keturunan kita kemudian kita jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu aja. Dan selalu berpikir positif tentang Allah. Serahkan dan ikhlaskan semuanya kepada Allah. Biar Allah yang menetapkan semuanya itu. Tugas kita menjadi anaknya yang soleh dan menjadikan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Gitu Bang. Oke, udah kira-kira itu yang disampaikan Bang Zuma. King Amer paham ya? Kita sapa lagi. King Amer, izin saya turunkan ya. Karena kita akan membuka room diskusi lintas agama. Kita prioritaskan teman-teman non muslim untuk naik bertanya tentang Islam. Oke King Amer, izin untuk turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Rambut pirang, muslim atau non muslim? Assalamualaikum, saya muslim. Oke. Ada sedikit pesan buang Bang Zuma. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya mengikuti konten Bang Zuma di TikTok. Saya cuma pesan kepada Bang Zuma terus perjuangkan apa yang sekiranya terbaik untuk umat Islam di Indonesia, dan sadarkan mereka yang sekiranya ingin tahu detail soal agama Islam, tolong jelaskan dengan detail. Cuma itu saya pesan untuk Bang Zuma. Ya, Oke, Masya terima Allah. kasih abangku rambut pirang. Saya sudah sondingkan, tapi izin saya turunkan ya bangku ya. Nggak apa-apa Oke, Ibu, terima kasih Uni Rifa. siap, sama-sama. Baik teman-teman, perlu saya perkenalkan roomnya Fandi. Ini adalah roomnya Fandi Ahmad yang rungkat ya, orangnya sama. Sejalan dengan room Unirifa dan room-room lainnya, kami memprioritaskan umat non-muslim, Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, ateis, agnostis, hantu belau, setan, dajjal naik ke sini untuk berdiskusi dengan para apologet. Dan kali ini kita di sini ada Bang Zuma, ada Pera, ya. Maka silahkan kalian naik 5 orang, bawa pendeta kalian, kalau perlu bawa Paulus ke sini, kalau perlu Yesus yang duduk di samping kalian suruh naik ke atas. Ya, suruh naik ke atas, diskusi baik-baik, duduk ya. Dan seandainya kalian lebih memiliki ilmu dari beliau-beliau ini, silahkan kalian bantah beliau, kita bayar ya. Di ATM saya ada 530.000, tadi udah naik jadi 535.000 tuh, 500-nya buat kalian lah ya. Itu ATM yang satu, ATM saya banyak gitu ya. Silahkan naik yang umat Kristen, kita diskusi apakah betul bahwasannya ternyata umat Kristiani ini penyembah bintang timur, bukan bintang yang datang dari timur, orang-orang Ambon, so itu orang Ambon manis ya, tapi Lucifer. Maka betul atau tidak? Ya, silakan teman-teman non-muslim naik ke atas. Kalau tidak, kita akan mengadakan kajian pada kali ini, akan menyampaikan. Afandi, tolong di-share kepada para petinggi-petinggi OTEN. Siapa kalian naik ke atas ya? Naik ke atas. Bawa Paus Vatikan, Paulus, bawa jin-jin kalian, bawa Roh Kudus. Oh ya, bawa Roh Kudus. Jangan lupa, kita lagi butuh ngobrol sama Roh Kudus. Silakan. Silakan Bang Zuma ataupun Pera. Mungkin ada yang mau disampaikan Pera mungkin ini sebelum ke Bang Zuma. Pera, tentang Lucifer, tentang bintang timur ada info? Waduh, ini apa argumen baru ini, bawaan Gurunda terbaru. Tapi bukan tapi sih, apa itu dari itu mantep ya, menusuk ikhwan ya. Karena bintang timur itu satu, itu nggak bisa dua, bintang timur itu satu gitu. Dan ketika di Wahyu dibilang itu buat Yesus, bintang timur itu di Perjanjian Lama udah dibilang itu tuh iblis, si Lucifer ini gitu. Nah tiba-tiba ada lagi di Wahyu gitu. Jadi benar yang Gurunda bilang, yang dibahas di sana tuh oknum yang diberi nama Yesus gitu. Mantap ya. Jadi gini, kalau saya menyikapi ya secara mantik, kaidah-kaidah mantik berdasarkan Al-Quran, tapi ketika Allah kemudian mengatakan wa makaru wa makarallah Allahu khairul makirin, keterlibatan Kristen pada sesi itu sebenarnya nggak ada. Kristen itu nggak ada di situ. Dalam hal ini apa yang menjadi iman saudara hari ini itu adalah hasil daripada upaya-upaya penolakan orang-orang terdahulu terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah mengutus Nabi Isa, ditolak, bahkan pembangkangan mereka kemudian melahirkan situasi genting di mana Nabi Isa harus dieksekusi mati oleh mereka. Proses ini kemudian berlanjut, Tuhan tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat upaya makar dan pembangkangan yang begitu dahsyat sampai berujung kepada upaya pembunuhan. Nah, dari upaya inilah kemudian orang-orang Yahudi menuduh Nabi Isa ini sebagai penyihir. Nabi Isa ini segala fitnah lah intinya. Segala fitnah, segala tuduhan, segala hujatan terhadap Nabi Isa atau yang saudara-saudara Kristen sebut Yesus tertuju kepada dirinya. Sampai pada saat itu penonton atau pihak ketiga yang bernama iblis menjadikan hal itu sebagai satu ladang, satu wadah
untuk dia masuk melakukan propaganda yang hebat. Nah, apakah ini ada kemudian keikutsertaan daripada keadaan yang ada pada saat itu? Maksudnya karena makar. Ya, pasti. Karena mereka makar, maka Allah membalas tipu daya mereka itu dengan makar yang jauh lebih hebat. Nah, yang terjadi kemudian masuklah iblis. Lalu iblis menyatakan, ya karena kau menuduh aku penyihir, kau menuduh aku ini sebagai penghasut, kau menuduh aku ini sebagai orang yang makhluk yang menyesatkan bla bla dan seterusnya, maka aku iblis akan menampilkan sosok yang engkau inginkan itu seperti apa yang kamu tuduhkan. Nabi Isa terangkat ke langit, yang hadir kemudian menggantikan posisinya adalah iblis. Iblis yang menggantikan posisi itu. Ya, sehingga kalau kita melihat satu di dalam kitab Wahyu kaitannya dengan kitab Yesaya, hanya ada satu oknum yang pernah mengaku sebagai Helal bin Zakar, bintang timur. Itu dulu. Yesus bagaimana? Deteksi Quran. Ya, paling-paling dia mengatakan, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Paling-paling itu kalau berbicara mengenai Nabi Isa. Bagaimana berbicara terkait dengan Yesus? Ya, bahkan lebih jauh daripada itu. Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Artinya segala aspek yang Yesus ajarkan dalam cakupan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel mendudukkan dirinya pada ending Yohanes 5 nomor 36. Segala pekerjaan, mukjizat, tanda-tanda kekuatan, endingnya hanya bernuansa, aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Terangkat oknum ini ke langit, maka muncul propaganda yang dihasilkan dari makar tersebut. Apa itu? Munculnya makhluk-makhluk goib yang kemudian membisikkan penyesatan dengan mengaku-ngaku sebagai Yesus. Kesempatan. Kapan lagi? Kapan lagi dia mau memanfaatkan itu? Bukankah iblis baik Al-Quran maupun dalam Bible ditugaskan, diberi kesempatan untuk menyesatkan kemudian orang-orang yang lemah iman, lemah akal. Tetapi tidak bisa menyesatkan orang-orang yang kuat akal dan kuat iman. Nah, itu kaidah dalam Al-Quran dan kaidah di dalam Bible. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Tuhan yang merancang itu. Sehingga apa yang terjadi? Iblis punya kesempatan, iblis punya ruang, iblis punya kendaraan, iblis punya wadah untuk menyeret dan membuktikan sumpahnya di hadapan Tuhan bahwa aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali di antara mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu. Itu fakta. Maka muncul dua sisi perbedaan yang sangat mencolok. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya bintang timur. Yesus yang datang kemudian ngaku-ngaku sebagai bintang timur, inilah yang perlu kita perlu uraikan sedikit demi sedikit agar saudara-saudara Kristen ini bisa paham. Kenapa? Coba lihat, siapkan kaca besar, lihat bagaimana saudara Kristen dalam prosesi ibadah. Lihat Tuhannya siapa, lihat sembahannya siapa, lihat cara ibadah mereka kayak mana, lihat kitab mereka. Lalu pandang kepada orang-orang Yahudi. Mereka masih ada punya sisa-sisa pengajaran para nabi. Mereka masih ada sisa-sisa objek yang kemudian mereka jadikan sebagai tempat ibadah. Mereka juga masih ada ajaran yang berasal dari para nabi, dan hakikat ketuhanan yang mereka sembah itu juga masih ada. Bandingkan, sama tidak? Dari hari ibadah aja berbeda, oknum ketuhanan berbeda, kitab yang mereka gunakan berbeda, nabi-nabi yang mereka imani pun tidak mengajarkan hal yang sama, juga berbeda. Lalu apakah kita ingin mengatakan, oh tidak, Yesus yang datang melakukan penginjilan selama 3 tahun adalah juga Yesus yang mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri? Itu nonsen. Hanya orang yang makan dogma doktrin dan tidak menggunakan akal sehat yang bisa terpedaya dengan itu. Tapi orang yang berakal sehat pasti dia akan mengatakan, selamat tinggal ajaran Lucifer, selamat tinggal ajaran bintang timur, selamat tinggal ajaran Paulus. Lalu menuju kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan kalau ada saudara Kristen yang mau angkat bicara tentang hal ini. Baik, izin saya sapa dulu teman-teman yang baru naik. Mr. X, silakan dibuka mute-nya, brother. Mr. X, brother Mr. X, dibuka mute-nya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, sebelum saya turunkan ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Silakan. cuman sharing-sharing saja. Hari ini Jumat banyak salawat gitu. Oke, makasih Bang ya. Sama semua, terus khusus Bang Suma sama Umi Rifah. Ya, yang selalu saya ikuti. Makasih ya Bang, makasih. Selalu Allahumma sholli ala kita sama-sama orang Makassar, Bang Suma. Allahu Akbar, mantap sekali. Dekat Bang Suma. Iya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya. Makasih Saribat. Masya Allah. Baik, Masya Ya, Allah. makasih Deng. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chanel, silakan dibuka mic-nya. Bang, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Chanel debat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Muslim, Bang Channel. Woi. Karena. Kayak mana aja ini? Bang Channel, ngomonglah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andreas. Assalamualaikum Bang Andreas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Suma wabarakatuh. yang saya hormati, Hunirifa dan lain sebagainya. Iya, Semuanya Adinda saudara. Andreas. Ya. Bang Suma, saya bersyukur ketemu Bang Suma lagi di Komal ini. Saya cuma mau mengucapkan Bang Suma terima kasih banyak karena Bang Suma sudah membuka hati dan pikiran saya untuk memeluk Muslim. Ternyata Muslim begitu indah, jauh daripada apa yang saya Alhamdulillah. pahami dulu. Masya Allah. Ternyata Muslim benar-benar indah sekali, jauh indah. Dan saya sayang sekali baru sadar detik ini, Bang. Dan Bang tahu tentang perkembangan pacar saya, beliau sudah sedikit demi sedikit membuka hati untuk ingin belajar tentang Muslim. Nanti untuk kedepannya, Bang, kalau misalnya beliau sudah mantap, saya boleh tidak minta tolong untuk kami berdua disyahadatkan ulang, Bang Suma? Masya Allah. Bisa, Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Cepat nikah ya, Dek. Allahu Akbar. Setelah Iya. syahadat tak usah lama-lama, langsung saja biar halalan thayyiban. Siap Uni. Ada hal yang ini nih, sedikit nih. Ada hal yang kamu setelah tahu kamu menyesal melakukannya. Pertama mu'alaf, kedua menikah. Nyesel kamu nggak dari dulu gitu maksudnya. Lanjut. Iya betul nih. Jadi saya minta tolong untuk saudara-saudara kita Muslim, tolong bantu terus doanya ya untuk bisa membukakan hati pasangan saya secepat mungkin. Amin Ya, berarti amin. Ya, oke, kalau begitu saja Bang Suma dan saudara-saudari sekalian, saya izin turun dulu. Saya benar-benar bangga sudah mengenal kalian ini. Respect saya besar. Allah, alhamdulillah. Oh iya, teman-teman, dukung Andreas di Apologet Award menjadi salah satu mu'alaf terakademis ya. Di antara nominasinya Andreas masuk. Insya Allah nanti 17 Agustus kalau Andreas menang ada bentuk kasih sayang dari kami ya, dari kami para apologet yang maghrib, bukan secara ilmu tapi mungkin secara umur ya. Ya Bang Zuma kan udah 1500 tahun umurnya itu. Ada sedikit lah apresiasi untuk kalian sebagai bentuk kasih dan sayang ya. Ini bukan kita lagi nilai-nilai jengkal-jengkal ilmu ya, bukan, tetapi ini bentuk kasih sayang saja. Kita buat sebuah event karena kita ada di di sebuah media sosial. Kita tunjukkan bahwa kami para apologet yang mungkin sudah maghrib ini mencintai kalian, pemilik Komal seperti Fandi Ahmad, Kucang Onyot, Dalbo. Kami mencintai kalian walaupun mungkin kita dipertemukan di TikTok ini. Jadi dengan seperti itu, acara seru-seruan 17 Agustus ini nanti dukung teman-teman voting di website mesia.org. Nanti Andra salah satu nominasi mu'alaf terakademis. Dan Fandi Ahmad dia dapat 2 nominasi ya. Yang pertama nominasi pemilik Komal terakademis, yang kedua adalah sebagai apologet muda terakademis. Jadi silakan nanti dipilih. Kalaupun mereka memenangkan semua nominasi, berarti mereka yang mendapat Ini rezekinya. bukannya 3 semalam dibilang. Iya, aku coret 1. Banyak kali kau menang, kau banyak kali nanti. Janganlah mencoret-coret, bah. Satu lagi, dia moderator terasik sebenarnya, ikhwah. Aduh, banyak kali kau Fandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Belum ngomong ini Bang Ardi. Aku sapa dulu ya Uni ya, izin. Aku mau sapa Adinda Ardiansa dan Adinda Yonatan Nandar ya. Ntar dulu ya. Assalamualaikum Bang Ardiansa, Bang Yonatan Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Zahro, Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Ustaz Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu Lucifer, tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku curhat dikit nih. Saya sebentar aja ya. Boleh? Begini Bang Juma, ya saya minta izin kalau seandainya saya live gitu kan, boleh nggak di Komal ditampilin gitu, tapi suaranya aja gitu. Izin kalau boleh gitu. Boleh nggak sepertinya? Maksudnya apa ini Bang? Jadi saya kalau buka Komal pas kan saya ada HP 2, yang satu TikTok kan nyimak contohnya di Bang Juma lagi di roomnya Jahra di sini. Terus saya live kan di room saya, apa boleh gitu? Seperti hal itu. Enggak, tadi abang bilang tampilin pipi kiri, kasih pipi kanan atau kalau diizinkan saya gimana? Iya, bisa. Boleh. Oh iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Juma. Oke, rekan-rekan ya. Mbak Uni Rifa, semua rekan perisai Islam, saya makasih banyak. Ini telah mungkin cukup sekian dulu ya. Saya izin pamit, dibawa aja nyimak Iwan Ahi. Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ini perlu saya sondingkan ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya sondingkan ini. Teman-teman ya, ini tradisi kami para apologet nih. Dengarkan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya, Bang Zuma, Perah, Yonatan Nandar, tradisinya sejak dulu tidak pernah marah kalau ada yang mempublish ulang diskusi-diskusi kami, dakwah-dakwah kami, tidak pernah kami menuntut dengan membuat copyright, tidak pernah. Tapi mohon ikhwah, sejatinya umat Islam itu adalah umat yang memiliki perasaan, umat yang memiliki kepekaan, umat yang memiliki etika. Andai antum memampang fotonya Bang Ardiansa, fotonya Yonatan Nandar, fotonya Pera, fotonya Bang Zuma, ada etika-etika yang sejatinya antum tahu. Mungkin antum tidak izin karena tidak mungkin semua izin kami jawab karena kami dengan kesibukan kami. Tapi letakkanlah sesuatu pada tempatnya ikhwah. Antum tahu bagaimana cara bersikap. Ya, Bang Zuma itu beliau pakai masker. Maka jangan pernah kalian pampang wajah Bang Zuma yang pernah beredar tanpa masker. Hargai. Begitu juga dengan saya. Boleh kalian tampilkan wajah saya, jangan berlebihan. Jangan jangan juga tidak sesuai dengan rule-nya. Kalian perhatikan di tempat saya ganti foto saya dengan AI. Begitu juga dengan Yonatan Nandar. Jangan kalian buat mukanya seolah-olah udahlah nanti kalian bikin dia tambah jelek. Udahlah dia dijelek-jelekin sama Bu Yuni. Duh, buka mic dia tuh. Silakan Bang Yonatan Nandar. Gimana pengalaman pribadinya fotonya dipajang? Saya mah bebas aja kalau merilai saya nggak pernah marah. Tapi yang saya marah pernah suatu ketika ya YouTuber Muslim ngerilai saya nggak masalah. Cuma foto sayanya lagi monyo. Nah ini kan ya gimana ya, kalau oten kayak gitu sih wajar mereka benci saya ya. Ini ngerilai saya foto saya lagi monyo. Ya gimana gitu Bapak. Jadi saya nggak ketawa, saya nggak ketawa loh ya. Santi di mute dulu. Ya saya ketawa karena memang saya suka menertawakan. Santi di mute dulu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Inilah kadang saya ini kenapa jadi singa ya. Saya minta tolong ikhwah biar teratur Komal kita ya, biar ndak ribut, ndak riweh. Nah, jadi itu etikanya. Jadi buat kalian ndak apa-apa anda minta izin asal dengan catatan kalian tahu menempatkan pada tempatnya ya. Janganlah buat seperti itu, ndak patut, ndak layak. Karena bagaimanapun juga kalian harus menghormati mereka. Mereka guru-guru kita. Bang Yonatan Nandar ini guru saya ndak akan pernah menghinakan beliau.
Ya, andai pun kami bercanda, itu sudah tradisi kami dan kami sudah mengenal karakter masing-masing. Nah, itu dulu infonya. Silahkan dilanjut seperti tadi. Kita akan ada prioritas untuk umat Kristiani. Mungkin yang nanti akan kita ganti dengan beberapa orang di sini. Silakan Fandi ambil alih. Uni mau pindah ke koma sebelah, tapi tetap Arkun di sini mantau. Ini ada Santi siapa, Fandi? Iya. Ya, Kalau begitu Bang Host sama yang saudara-saudari sekalian, saya izin menyimak aja ya di bawah. Saya persilakan posisi saya untuk oten-oten yang mau naik nanti. Siap, brother. Oke. Thank you, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam live dong sama calon istrinya, Akhi. Kalau bisa. Insyaallah. Mantap. Lanjut. Izin curhat dong, boleh nggak? Ya, 3 detik. 1, 2, 3 detik. Nggak cukup ya. Nggak. Lanjut. Semenjak SMA Gurunda, semenjak SMA sebentar host, saya turunin kalau nggak nurut ya. Diam dulu host. Semenjak SMA nih, saya begini. Semenjak SMA saya gini Gurunda. Guru saya selalu bilang gini, nikmat yang terbesar itu bukan mobil, bukan barang, bukan uang, bukan rumah. Semenjak SMP, sorry. Lalu apa Bu Guru, Pak Guru gitu kan. Nikmat yang terbesar adalah iman dan Islam. Sampai saya kuliah, saya belum bisa menemukan apa maksudnya itu Gurunda. Belum bisa. Semenjak saya lihat diskusi lintas agama ini, yang pertama kali saya klik adalah Gurunda Suma. Semenjak ada Gurunda Suma, baru saya bisa paham. Ternyata ini loh yang dimaksud nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ternyata akal pikiran kita itu bener-bener apa ya Gurunda ya, gak bisa dibeli dengan uang Gurunda. Itu luar biasa berkat Gurunda Zuma ini juga. Terima kasih Gurunda sudah memberikan apa ya namanya ya, pengajaran-pengajaran yang sangat berharga kepada kami semua. Ya, sama-sama deh. Sama-sama kita mengejar penyembah Lucifer. Ada yang mau nyapa saya ya? Dan yang mau nyapa saya ya? Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa dulu ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Santi. Assalamualaikum Santi. Santi, selamat siang. Halo, udah disapa tuh. Saya yang ngomong. Santi mute dulu. Santi mute. Oh, salah. Mirip suaranya mirip. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga sehat. Kalian jangan lagi gitu. Aku Alhamdulillah, termasuk salah sehat, satu Santi. nominasi loh. Oh iya. Iya. Dukung ya. Ini apa? Oh, Tinora netizen tergokil ya? Masuk sana ya? Netizen. Enggak. Apa? Bukan ya? Oh iya. Bukan. Mana Uni Rifa? Uni. Nominasi apa Uni? Tadi malam Uni ngomong loh. Astagfirullah. Uni. Masuk itu Nora itu masuk mualaf terbuas. Masya Allah. Oh, mualaf terbudia kali. Kali namanya itu kalau buas. Mualaf terbudi-budi. Oh, dialog. Mana nih yang mau nanya? Apa kayak nanya kayak hujat kayak apa kayak? Naik. Oke, saya izin dulu Bang Kores, ya, saya sapa dulu Santi. Selamat siang. Santi, silakan dibuka mute-nya Santi. Iya. Waduh. Noise sekali Mbak tempatnya, Mbak. Lagi di terminal ya? Mbak Santi. Iya, lagi berisik ya. Ya, Iya. Coba cari tempat yang aman dulu, Mbak. Ya, sambil nyari tempat apa Kristen Islam? Kristen. Pertahankan, mantap, nggak apa-apa, ribut sedikit juga. Mau nanya apa? Cuma mau nanya aja kalau mu'alaf dari room ini sah atau enggak ya, itu cuma nanya aja karena saya Sah. Oke, itu jawabannya. Karena apa? enggak, itu cuma nanya aja karena Ya, sah. saya pengen masuk Muslim tapi aku nggak tahu Ya di sini aja. di mana gitu. Di sini aja.
Masya Ini Allah. seriusan atau dipaksa orang ini? Dipaksa siapa gitu? Nggak ada, karena itu sering denger debatnya abang Juma. Oh, Masya Allah. Gurunda ini emang nih selalu jadi asbab. Ini kebetulan waktu ini ke 7013. Gurunda ini masuk surga duluan nanti daripada kita. Aki Kores. Amin. Amin. Jangan lupa ditarik ya Gurunda. Jangan lupa ditarik. Nanti kalau saya masuk duluan surga, langsung saya temui tata usaha. Mana daftar nama-nama peserta? Tata usaha ya. Ya Bang Zuma, nanti kalau menghadap Tata ke usaha. tata usaha Bang Zuma, Panitia surga, mana daftar nama-nama yang akan nyusul? Sini, coret yang ini, coret yang ini. Ada hadisnya benar itu ada. Allah. Di mana Masya Allah. teman-temanku dulu yang sama-sama berjuang. Makanya kalau ada orang yang memfitnah, membenci Bang Juma atau Gurunda Juma ini kebacut gitu loh. Kontribusinya sangat besar untuk umat Islam. Silakan Gurunda, Santi, monggo. ya Bang Zuma kalau tidak lihat nanti Bang Ardiansyah, nggak usah cari Bang Zuma ya. Sembarangan. Sembarangan dia orang. Ya dilanjut Bang Zuma, ini ada Santi, silakan Bang Zuma. Masya Allah, hari Jumat pula, ya Allah. Iya, saudari ini nggak takut sama keluarga. Nanti takut sama keluarga lagi. Mik. Saudari Nora, buka mute-nya. Kok saya, Bang? Santi. Oh, bukan. Oh, Santi. Oke. Silakan Mbak Santi. Salam kenal dari saya, Mbak Santi. Mau nanya, apakah kalau sudah mu'alaf nantinya nggak takut sama keluarga gitu? Ya itu juga salah satu untuk masih dipikirin, karena keluarga saya termasuk orang yang fanatik sama Muslim, tapi saya juga berpikir kalau saya memaksa untuk terus bertahan sama agama saya kan nggak sesuai di pikiran saya. Masya Allah. Emang tadinya apa? Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Usia berapa Mbak Santi kalau boleh tahu? 21. Masih anak-anak kali. Tinggalnya di Jawa? Di Bekasi. Bekasi, Jawa Timur berarti. Iya. Oke. Jadi gimana? Apa bisa Jawa Barat? Jawa Timur. Jawa Barat dong. Jawa Barat ya. Kalimantan Tenggara. Ya udah anggap aja kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah bulat niatnya untuk syahadat, untuk masuk Islam? Sudah, tapi apakah tanpa pengetahuan keluarga itu sah masuk Muslim atau bagaimana? Soalnya saya juga kurang ngerti juga kan, makanya harus saya bertanya. Sah. Itu sudah sah. Karena nanti kalau kita di hadapan Allah itu tidak ditanya tentang keluarga kita, tapi yang dihisab itu, yang ditimbang itu adalah perbuatan amalan kita masing-masing. Seperti itu Mbak. Kitalah yang mempertanggungjawabkan. Apa yang kita lakukan itu kita pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Nah, kalau misalnya Islam itu sudah datang kepada Mbak Santi, artinya Mbak Santi ini bisa sebagai jalan untuk keluarga juga ikut ke Islam. Minimal keturunan anak dari Mbak Santi ini nantinya akan Islam juga. Tapi kalau tetap dalam keadaan seperti sekarang, berarti tidak memberikan ruang kepada keluarga Mbak Santi untuk mengenal Islam. Tapi kalau Mbak Santi sudah masuk Islam, keluarga yang lain pasti bertanya-tanya, ada apa sih dengan Islam ini? Maka mereka pun akan belajar tentang Islam. Maka Mbak Santi sebagai pembuka jalan menuju kepada Islam. Seperti itu. Jangan takut karena ada Allah. Tak perlu kita takutkan. Takut miskin, ada Allah yang mengatur rezeki.
Semua Allah yang mengatur rezeki yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita tidak perlu takut. Sama seperti saudara kita tadi Andreas, begitu juga Ukhti Nora, Dinda Nora, mereka ini semua adalah mu'alaf. Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Mereka mati dalam keadaan muslimah nantinya. Nah kalau Dinda Santi ini, Mbak Santi nantinya tidak meluk Islam, mati dalam keadaan kufur berarti. Yesus mengusir. Mau kemana perginya kira-kira? Ke Allah tidak disembahnya, ke Yesus disembah, tapi Yesus malah ngusir. Jadi solusi satu-satunya hidup di dunia ini hanya Islam. Makanya Islam itu netral. Islam itu artinya damai sejahtera. Siapapun yang mau dan menginginkan damai sejahtera ya Islam. Mau ikut jadi pengikut Yesus ya jadi orang Yahudi dulu, jadi keturunan Yakub dulu. Dan apakah itu bisa kita kembali ke rahimnya istrinya Yakub? Gak bisa. Berarti kita hanya bisa masuk ke Islam saja. Mau jadi Yahudi, kita bukan keturunan Yakub, bukan dari suku Yahudi kita. Jadi satu-satunya adalah Islam. Islam itu netral untuk seluruh umat manusia. Siapapun dia yang mau selamat, Islam solusinya. Jadi ya saran saya silakan yuk mari kita bersyahadat sama-sama, disaksikan oleh 2000 mata memandang, dan di channel YouTube juga kurang lebih 1000 mata memandang. Gimana Mbak Santi? Iya, saya sudah siap. Ya Mbak Santi izin, dia sudah siap Bang Zuma katanya. Coba cari tempat yang tenang dulu Mbak Santi ya. Yang tidak berisik. Ini perkara sudah siap, berani. Ini kan kita ini yayasan yang bisa mengeluarkan legalitasnya. Nah, untuk mengeluarkan legalitas sertifikatnya itu ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Jika ingin bersyahadat di sini, beranikah untuk open camp? Nomor 1 kirim KTP dulu Afan ya. Kirim KTP dulu. Makasih Mas. Iya. Supaya kita benar-benar tahu bahwasanya Mbak Santi itu memang berasal dari agama non-Islam gitu loh. Coba Mbak Santi cari tempat aman dulu, coba Mbak Santi yang tidak berisik. Yang tidak berisik Mbak Santi. Coba cari tempat aman yang tidak berisik. Ini lagi di mana? Mbak Santi. Islam nggak bagus, suka ini katanya. Di Kristen suka KDRT bre. Berapa banyak teman gue curhat ditonjok sama suaminya yang Kristen. Wah, Jumat Mubarak ya, alhamdulillah, masya Allah. Nggak bisa pindah tempat ya, Ukti sis Santi, nggak bisa pindah tempat ya? Nggak bisa, di mana-mana ada suara musik. Oh, lagi kerja berarti ini posisinya, lagi jaga? Lagi di luar. Bisa nggak nyari musola gitu? Bisa nggak keluar ruangan? Keluar ruangan ya? Iya, boleh nggak apa-apa ditungguin? Boleh ke atas aja. Iya, sebentar ya. Siap. Tapi KTP udah siap ya? Nggak dijawab, kasihan. Iya. Nah, itu Disuruh follow dulu nggak Bang Ardi biar bisa on cam? Follow ya teman-teman. Biar tanya dulu kesiapan beliau, mau ndak beliau itu ini siap buka kamera gitu. Oh iya, belum dijawab ya? Komentarnya kenapa sepi di bawah? Tahu nih, Bang Zuma panas di bawah, ada yang panas. Iya nggak apa-apa, nggak masalah, justru itu hiburan bagi mataku. Itu yang bagus. Orang pada lari nanti di koma lain kalau mereka nggak bisa nulis di sini. Hiburan itu seru tahu. Kan mengucapkan takbir nanti, ya kan Bang? Iya. Mamanya lucu.
Lagi ngobrol. Maaf Gurunda, nggak kemute tadi. Ini anakku sama istriku goda anakku. Mohon maaf Gurunda, lanjut. Iya, saya dengar suara ibunya, dikiranya saya nggak paham arti dari makna bahasanya tuh. Gimana itu maknanya Gurunda? Maknanya segeralah minta adik lagi sayang katanya. Yang kata Bang Zuma, katanya maknanya minta adik lagi. Astagfirullahaladzim. Afan Gurunda, Afan. Bang Kores noise, Bang Kores. Bang Kores noise terus, Bang Kores. Iya nih. Menua mic gua. Anjir, gua nggak bisa nge-mute Kores, kampret emang. Akun baru Bang Ardi. Halo. Iya, ditanyai deh, bisa enggak? Masih berisik. Ya lumayan lah. Pertanyaannya, Mbak Santi siap untuk membuka kamera open cam menunjukkan wajah pada saat syahadat? Siap? Sebenarnya siap-siap aja, tapi saya masih takut karena aku belum siap menghadapi keluarga aku. Nah itu, silakan Gurunda. KTP bisa dikirimkan ke kami untuk dibuatkan sertifikat. KTP. Iya. Karena syahadat itu kan harus punya legalitas hukum supaya nanti adik Sinta ini bisa bikin KTP untuk rubah agama. Dan yang kedua, kalau nggak diminta-minta, misalnya tetangganya itu meninggal dunia, kan bisa dilihat KTP-nya Dinda Sinta ini adalah Islam. Jadi tetangganya dimakamkan secara Islami gitu. Bisa ya? Bisa, tapi itu secara pribadi atau harus Tidak dipublish. gimana? Iya, karena Pribadi itu nggak takut dipublish, juga. hanya ke sekretaris saja. Iya betul, nggak boleh melanggar hukum. KTP itu nggak boleh dipublish. Memang aturannya nggak bisa. Di sini kebetulan ada sekretaris kita, Apologet Islam Indonesia, ini Mas Ardiansyah. Pak Ardiansyah, silakan dikirim melalui DM KTP-nya. Nanti dibuatkan sertifikat. Iya, boleh. Iya, beliau divisi fotokopi kami. Ya bisa ya dikirim lewat DM ya, Mbak Santi. Sekarang ya, kalau sekarang lagi nggak bisa, lagi di luar soalnya. Loh, KTP-nya dibawa nggak? Enggak. Loh. Ya, saya serahkan ke Gurunda lah. Gimana Gurunda? Ya, gimana teman-teman sekalian? Untuk Saya izin masukkan sedikit Iya, Bang Zuma, iya, boleh? silakan. Ya, Ya, masukin. Ya masukin aja ya sedalam-dalamnya. Begini Dek Santi, karena kita di sini kan mengucapkan syahadatnya ini kan online nih. Jadi untuk menghindari yang namanya nanti fitnah, ya kan? Kita tidak perlu mempublis KTP kamu, tidak mempublis wajah kamu juga tidak. Tetapi memang persyaratan ketika online itu harus mengirimkan foto KTP. Biar meyakinkan bahwa memang Dek Santi ini Kristen dari lahir atau memang beragama Kristen sesuai KTP. Ini menghindari nanti tiba-tiba setelah syahadat rupanya ada nanti omongan mengislamkan Islam. Nah itu yang nggak enak adikku. Jadi menghindari yang seperti itu sebenarnya kami. Memang persyaratannya harus seperti itu karena nanti legalitasnya kan mau dikeluarkan nih. Nah, jadi kalau nggak ada, bagaimana kita mau mengurus? Iya kan? Gimana? Halo? Ya, Adik Santi dibuka mic dulu ya. Dibuka mic Dek. Tidak masalah sebenarnya, tapi karena saya lagi di luar jadi nggak bisa. Ya, Bang Zuma bagaimana Bang Zuma? Nggak Mungkin masalah ada identitas sebenarnya. lain atau apa gitu, atau ada foto yang bisa dikirim ke Dinda Ardiansyah yang nuansanya betul-betul Kristen gitu tadinya. Apakah foto dalam gereja? Oh ada.
Kirim ke Ada, Dinda kalau Diansa. Ada, tapi mohon maaf, tapi foto saya jangan sampai disebar karena aku kan Jangan. masuknya Ini privasi deh, nggak apa-apa deh. iya.